Hai guys, welcome back to my channel Apple Simanjunta. Nah, kali ini saya kedatangan dua YouTuber profesional. Udah emang kayak ya namanya juga Apple 20 mah. Masuk kuning gitu. Ayo ngebir ya, bukan sok kita nggak ngebir, ngeteh karena cuacanya lumayan dingin hari ini. Menjelang Natal nih sob, nih Bro Aldi dia mau celebrate Christmas. Apa? Sabtu ngomong apa? Nih karena kita Christmas, Bro Aldi harus pakai ini. Gak apa-apa. Dia coy banget. Nah. Oke, yang pertanyaan nih mana Mbak Popon nih? Kita berdua nih sama Mas Aldi nih. Mbak Popon. Apa sih? Yang ini kok perlu. Tapi kita bahas apaan ya? Christmas. Oke, terima kasih sebenarnya Mbak Apple sama Mas Aldi ya pada hari ini ya, luar biasa ketemu berada ini ya. Salah satu motivasi saya nih, saya pribadi, karena beliau saya waktu sebelum saya ke Mako aja saya lihat YouTube beliau nih ya. Ini ya ungkapan jujur ini ya dari saya pribadi ya, sebelum saya ke Mako. Ini kan saya ke Mako nih dapat kontrak kerja waktu itu. Saya coba-coba cek Mako itu kayak gimana sih gitu ya. Jadinya saya browsing nih punya Mas Aldi nih. Oh ternyata waktu itu aku cari Mako informasi orang Indonesia, YouTube-nya itu waktu itu yang mengenai informasi ya. Karena yang lainnya makanan nih ya. Kan saya ke Mako bukan untuk jadi makanan Mas Aldi ya, kerja gitu ya. Jadi kata oh ya, tarik juga gitu loh. Oh keren ya. Jadinya saya subscribe waktu itu. Oke lah. Nah sejak itulah, saya selalu berpositif orangnya. Besok kok jadi temanku di Mako. Itu aku. Terus kenal aku enggak bro? Enggak ya? Enggak ya. Itu positif lah. Pede banget. Gitu aja sih prinsip Mas Aldi. Nah, oke. Nah makanya saya juga senang di kamera ya. Saya orang senang di entertainment ya. Karena waktu saya juga di Jakarta pernah jadi model seperti abal-abalan lah seperti model abal-abalan lah begitu ya. Teman-teman di kafe ya waktu itu, karena waktu itu saya bartender dari Mas Aldi ya, bagus ya waktu itu ya. Bukan penarik telanjang. ngajarin bartender gitu. Masa dari telanjang ya. Oke. Nah jadi pertama ya, jadi pertanyaan teman-teman ya waktu itu masalah yang paling kuat mental ya Mas Aldi di YouTuber ini, teman-teman yang belum nonton video kita aja hanya lihat judul udah komen ya. Komennya yang begitu luar biasa ya. Sedikit-sedikit udah ini ya, kayak ada yang nyumpahin di malam atau ya. Kalau saya sih sah-sah saja teman-teman yang seperti itu, cuman mengatakan if you are human ya tontonlah. Kalau nggak tonton setidaknya pahamin deskripsi video. Kalau malas nonton lihat deskripsi video ya teman-teman. Jadi supaya nggak salah paham ya, jangan salah. Jadi tonton tuh bisa komen. Kadang teman-teman kurang peka atau terlalu cerdas gitu ya. Jadinya ketika melihat judul itu ya terlalu cerdas, jadinya langsung salah kaprah gitu, jadinya langsung komen ya, langsung ponis ya, ponis ya, iya. Nah, jadi kita positif aja ya. Tapi kalau Mbak Apple saya lihat Mas Aldi ya ngomen netizen tuh emosi banget ya. Tetapi nah tapi lihat sendiri saya kalem aja Mas tadi ya, kalem aja saya jalan santai aja gitu loh, karena memang saya relax orangnya gitulah Mas. Nah tapi di YouTuber ini memang sangat berat sekali ya. Pertama dari capek kita ini mental ya. Mental ini memang harus dibentuk ya. Mental dibentuk ya, karena yang waktu kita nggak mood, yang kita nggak mau senyum jadi harus senyum gitu. Iya benar. Jadi kan kadang yang malas kita terbuat jadi malas. Nah memang YouTube ini kita harus butuh profesional ya Mas Aldi ya. Jadi ketika ada masalah pribadi atau apa ya, dulu gitu kita nge-vlog gitu ya tujuan ya. Cuman ya saya sih heran juga sih Mas Aldi ya, sama netizen itu kadang ada gitu ya. Ya judul aja terlalu cerdas gitu kan. Makanya karena kita udah baru share langsung ngegas. Terus enggak sesuai sama topik. Ini ngaco ini gini. Nah itu. Nah. Jadi makanya saya pribadi Mas Aldi ya, lihat video Mas Aldi teman-teman yang lain tuh saya bangga.
ya waktu ada perkembangan. Nah kemarin kita buat community group ini seneng banget sebenarnya sama dia, tetapi ada yang bawa ego sendiri, ada yang masalah kayak anak kecil gitu loh. Ini kita YouTube ini cuma bukan happy fun saja, tetapi ini suatu hobi yang memang kita harus hargai hobi kita gitu loh. Yang kemarin juga kan yang kemarin masalah di rumah itu malah juga bisa dibawa ke forum Nah itu makanya itu itu nggak kan bisa itu biasa juga gimana ya kayak gitu mah kemarin Pribadi, kita udah sempat mau sharing mau ngajarin gitu mau Iya. mau kolaborasi tapi ya ketemu yang kayak gitu jadi males gitu. Nah itu makanya ini kembali ke profesional Mas Aldi ya. Iya. Nah itu siap. Mas Aldi berarti dari tahun 2018 ya Mas Aldi ya. Oke teman-teman. Kadang banyak ya teman-teman kita YouTuber Mas Aldi katanya udah dapat gajian 15 juta langsung atau apa. Iya gitu. itu lagi bro. Itu dengar ya, katanya itu dengar ya teman. gaji. Iya teman-teman. Tapi Bang, dari informasinya Bang Aldi ini ternyata dia aja yang udah mendekati 50.000 views. Iya. Itu cuma dapat 100 US. Itu kalau nggak salah sekarang yang 1000 view itu aja 2 US kalau nggak salah ya Mas Aldi ya. 1000 Dibayar, view ya. Iya. Dua US dollar. 2 US dollar Cuma ya kalau 2 saya US. counting ya gitu. Nah, itu jadi teman-teman ya kita bukan masalah kita kalau kita pribadi alhamdulillah karena kerja si Mas Aldi bukan tempat cari uangnya kita di YouTuber kita kan. Iya, betul. Memang karena hobi teman-teman. Karena hobi gitu. Ya. Makanya teman-teman saya juga pribadi ya Mas teman-teman ya sebelum saya masuk ke sini saya nonton YouTube-nya Mas Aldi. Jadi saya ada pemahaman tentang Mako. Oh, ternyata di Mako tuh termasuk harga kos-kosan, gaya hidup. Bahkan saya berpikir bagaimana harus bahasa Kantonis ya waktu itu ya. Cuman karena saya nggak bisa bahasa Mandarin, tetapi ya berkat videonya Mas Aldi saya sangat termotivasi. Jadinya saya paham ada gambaran di Mako ya. Informasinya akurat, Jadi ya. itu pun Mas Aldi ya. Waktu saya upload di Mako itu Mas Aldi terus oke. Mr. Nuzur, so I will look to give you the interview next week on Sunday. Waktu itu, nah jadi saya cari informasi. Biasanya ditanya, what do you know about the Mako? Masa aku cuman Mako tempat judi? Gak mungkin kan? Terus Itu apa kan, dong jawab? saya bilang ya setidaknya, wow Mako itu ternyata okay, Mako is very close to the Hong Kong. And there's the Mako, a lot of the people like the culture also in the Chinese and the Portuguese example ya. So over there is the food also is nice. We had the food Indonesia also a lot of Indonesian person there. Also. Nah, saya jelasin seperti itu. Nah, Nah, ini bisa jadi masukan loh, Sob. jadi saya tanya, Masukan buat saya siapa-siapa yang ada saya interview. tanya so about the accommodation, so I'm not worried there because I saw in YouTuber and not only in the internet the Google but in YouTube a lot of the friend in Indonesia also help each other for looking for accommodation, so I'm not worried about that, miss. Oh yes, and then waktu itu dijawab langsung sama manajernya ya, dia bilang, well okay we give you in the hotel stay for 1 week. That you have the time for looking for accommodation, so it's well. Nah karena itu saya dapat informasi. Nah ternyata Mas Aldi itu juga waktu itu informasi saya lihat di komunitas BMI ya, jadi saya nyari kos. Tetapi waktu itu saya sempat khawatir di grup BMI gitu ya teman-teman ya, saya baru kesana kok banyak masalah gitu loh. Pertama serius Mas Aldi ya, saya pertama ya belum saya ke Mako aja kok teman-teman dikit kos masalah kayak Lagi hutang biasanya. pertama hutang sih ya waktu hutang yuk. Nah jadi saya di sana pertama saya lihat ternyata banyak orang Indonesia di Makau ya. Itu saya lihat video-videonya Mas Aldi juga banyak nyapa, ternyata banyak bener. Tetapi waktu di grup itu Mas Aldi ya kan saya lihat di grup nih punya Mas Aldi juga kan, ternyata Mas Aldi masuk komunitas. Bahkan Hong Kong saya buka gitu. Waktu itu saya juga upload di Hong Kong, cuman saya ngambilnya di Makau. Karena saya dengar di Hong Kong itu jarang cowoknya. Nanti takut saya jadi bencong Iya. kan. Gitu. Gak apa-apa. Itu Mas Aldi serius. Nah itu dan juga Hong Kong sudah saya kunjungi gitu 14 kali waktu itu. Nah dengan berkatnya video-video Mas Aldi teman-teman ya, jadi saya sendiri pun bisa dikatakan salah satu saya bisa jawab waktu interview tentang about Mako ya, nama wawasan. Memang wawasannya itu utama adalah knowledge ya. Knowledge is power itu. Nah makanya teman-teman jangan asal bully atau apa. Kalau ada teman-teman kita ngasih informasi tentang hal tersebut, tonton. Kalau malas nonton ya, kalau malas tonton atau nggak ada kuota, baca deskripsi video. Baca ya teman-teman. Apa komen aja di bawah, Mas kayaknya ini nggak bener nih, kayaknya kamu ini nih videonya kamu karena sepertinya informasi yang kamu kasih ini nggak benar. Kan bisa klarifikasi ke kita dan kita juga bisa jelaskan ini berdasarkan ini atau begini. Nah itu kan lebih baik
daripada kita langsung ngejudge wah ini kamu ini begini langsung negatif, kata-kata yang nggak kurang enak didengar, dan kita juga kan gimana ya manusiawi lah pasti, ya, manusiawi sesulut, juga apalagi kita. kayak aku kan perempuan biasa coba masuk di situ dan perempuan langsung wow. Nah, itu maksudnya Bang Aldi teman-teman ya, yang jadi kita itu butuh improve ya, bukan di pembunuhan karakter gitu loh ya. Jadi kita Benar, tuh susah jangan payah dijatuhkan. atau apa, kita tuh jangan dibikin down lagi. Tetapi kalau memang kita salah ya, kita namanya manusia yang kalau Kritik salah dengan ya. membangun, bro. Seperti mata Mas Aldi aja. Ada satu lagi nih, Mantap. apa namanya di sini saya bikin YouTube itu bukan semata-mata mau cari penghasilan ya. Saya kerja Nggak di Macau ngaruh deh, sini bro, ya. itu gaji saya itu udah oke banget itu, udah lumayan karena saya di sini udah 4 tahun gitu. Jadi udah lumayan pendapatan di Macau sini, dan kerja juga di kerjaan yang company yang bagus. Jadi best. kalau teman-teman mau bilang oh ini mau cari mencari views mau cari ini, enggak. You are wrong, man. Itu semata-mata kita membantu teman-teman semuanya kasih informasi gitu, iya. supaya teman-teman juga mungkin kalau setelah Macau ini udah nggak lockdown mungkin bisa punya kesempatan yang sama dengan kita bisa datang mencoba peruntungan di Macau sini. Itu loh maksudnya, bukan mau asal-asalan gitu. Kalau asal mah gampang, nggak perlu susah payah cari informasi akurat, ngomong yang mendetail dengan bahasa yang monoton itu sulit loh sob. Ngasal aja bikin berita bohong tuh kan nggak mau cari view. Sebenarnya teman-teman kalau kita pengen dapat view ya gampang teman-teman ya. Kita buat sedikit video agak-agak share aja ya teman-teman, banyak yang nonton. Yakin saya ya teman-teman ya. Kalau judul aja udah bener, bisa. judul aja ini bencong aja judul ini teman-teman banyak nonton gitu ya. Pasti langsung Nah itulah kembali ya tertarik. banyak ya, maksud saya kalau teman-teman yang ingin informasi, yang kalau nggak butuh informasi Mako, wawasan Mako ya nggak apa-apa, jangan nggak apa-apa. Tetapi teman-teman setidaknya jangan komen yang enggak lah gitu loh. Jadi menghargai lah gitu loh. Respect to each other, man. Yes, Gitu. correct. Terus ini ya kan saya sama Mas Aldi ini kan 4 tahun ya di sini. Saya kan baru bulan depan ini di Januari tanggal 6 tahun 2021 ini saya sudah 1 tahun. Wah, Nah, mau jadi ulang saya tahun dong. saya mau tanya nih, saya juga mbaknya ini saya nggak apa-apa ya saya tanya nih. Biasa saya yang bertanya, sekarang karena saya tanya. saya Mas Aldi begini ya, pengalaman saya selama 1 tahun ini di Mako ini amazing gitu loh. Amazingnya Mas Aldi kan 4 tahun. Okay, today we will talk about the experience in the Mako with our senior Mr. Ali in the YouTubers and with the Miss Apple in the YouTuber. Today we talk about the clear about our experience in Mako. Okay guys. So teman-teman, ini adalah memang kita harus bicarakan tentang pengalaman kita di Mako ini, karena kenapa kita butuh narasumber yang luar biasa yang memang benar akurat. Bang Aldi. Dan beliau juga adalah seorang YouTuber yang saya kagumin ya teman-teman. Saya bahkan belajar dari beliau. Profesional daripada YouTuber, ya. kita. Kita profesional, dan beliau ini saya lihat rendah hati ya. Jadi teman mau sharing gitu, belajar sama yang lain. Nah itulah yang sangat saya hargai pribadi. Nah jadi ini yang saya tanyakan pertama sama Mas Aldi ini ya loh, mengenai pengalaman hidup beliau di sini, entah dari pergaulan pergaulan bebas dan semacamnya. Jadi itu saya akan tanyakan sama beliau, dan saya suka pun akan sharing pengalaman saya selama 1 tahun di Mako ini, karena teman-teman ini perlu harus kita beri tahu teman-teman ketika teman-teman datang ke Mako, tahu karena banyak kasus atau apa, entah secara bergaul atau apa, teman-teman tuh bisa istilahnya utilisasi seperti itu ya. Oke, terima kasih Mr. Aldi. Jadi Mr. Aldi, pengalaman ini kan Mas Aldi udah 4 tahun di sini Mas Aldi ya. Jadi saya salah satu yang selalu follow YouTubernya Mas Aldi sebelum saya ke sini. Jadi sehingga saya dapat informasi tentang Mako ini bisa dikatakan sangat akurat sekali. Teman-teman, sebelum corona itu saya udah ke sini, dan jadi apapun termasuk sebelum saya kesini pun saya udah tahu sama lo gitu loh, Samcantang, Bundaran seperti itu, karena memang informasinya udah ada dari Mr. Aldi. Nah jadi saya tanyakan. Oke Mr. Aldi, pertama yang saya tanyakan ini Mas Aldi, kenapa milih Mako dulu? Oh gitu. Iya, kenapa mencoba peruntungan di Macau? Karena kemarin kan pas ke sini itu saya sebenarnya tujuannya bukan ke Macau sini, sebenarnya saya tujuannya ke Hong Kong. Tapi pas di Hong Kong waktu itu tahun 2016 ya, saya coba di sana. 2006 ya, lama ya. 2016. Iya 2016.
saya coba di sana cari-cari informasi di sana, hubungin semua orang-orang, mbak-mbak yang saya ketemu di sana. Itu katanya di Hong Kong tuh nggak mungkin itu cowok. Itu peluangnya tuh kecil sekali, dan kalaupun bisa itu kerja apa ya, Kerja rumah. bukan di rumah atau sopir taksi gitu. Iya, Sopir taksi, tapi itu pun harus ada SIM internasional. Nah, belum SIM internasional itu dari mana saya bisa dapat? Walaupun saya bisa bawa mobil. Terus sekitar 1 bulan di Hong Kong. Dan Jadi 1 bulan tuh tidur di mana tuh bro? waktu itu kalau mau lihat aku ceritain di video saya yang pengalaman saya di Oh Hong Kong udah itu. pernah. Biasa. Jadi waktu itu saya cuma bawa uang 1.200, 1.500. Nekat juga ya modal. Modal nekat juga, nggak punya tiket balik saya. Oh, oke. Nah, Itu waktu Tapi masih imigrasi percaya ada nggak Tuhan. ditanyain ya, Bang? masih percaya sekali saya ada Tuhan gitu, Tuhan yang bakal menolong saya gitu. Nah, itu yang penting. Yang paling seru itu nih, aku nggak bahas di video saya ya kemarin. Pas kamu sampai bandara Hong Kong gitu, terus kamu naik bus semua arah ke kota. Nah dalam hati itu, nah lo mau kemana lo? Lo, iya kan? Duit cuma 1.500, terus kamu nggak punya tiket pulang gitu. Nah mau kemana? Tapi ada tetap Keyakinan. keyakinan dalam hati yang bicara dalam hati. Lo jalan aja. Istilahnya cross check. Keyakinan hati, Keyakinan Tuhan. hati itu. Dan merinding bro. Dan saya percaya itu dari Tuhan yang saya sembah. Jadi mungkin kita berbeda keyakinan, tapi Iya, kita iya. sama, kita beribadah Iya, sama Tuhan. iya. Kalau mungkin apa namanya, Itu pas sampai itu dari masing-masing. dari masing-masing. Jadi, kalau saya sih saya percaya dengan Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus Kristus. Nah dari situ sebulan di Hong Kong, saya kebetulan ketemu apa namanya, ada orang yang sama Indonesia gitu. Itu pun nggak sengaja, saya bolak-balik itu jalan pas SD, Sinsa, Cuy, Kowloon, Jordan gitu, jalan-jalan kemari. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang, kamu katanya mau cari kerja di Hong Kong? Iya. Gini, kita di sini nggak bisa kasih kamu part-time. Kalau part-time, oke. Kalau oke kamu datang besok pagi ketemu di kampus ya. Terus saya pergi, dan ketemu mbaknya itu, nanti kita untuk beresin masa di lantai 8. Gua baru naik lantai 3. Udah ngikutin tuh berita. Iya, baru lantai 3 gua udah gebentar ini lututnya. Ampun, ini baru lantai 3 dan gua harus Nggak ada lift bro itu bro. Liftnya rusak. Gila 8 lantai. 8 lantai gitu, waduh. Ayo, Dan bro. itu pengalaman paling seru. Aku tuh nggak pernah secapek itu dalam hidup. Aku tuh kerja beresin barang-barang itu habis 7 liter aqua gitu loh, bayangin bang. Jadi 7 botol aqua ini yang gede-gede. Ya Dan- tubuhnya banget. Itu sehari itu. Sehari, Wow. sehari itu. Dan Itu waduh, berapa itu dikasih semua duit? musim Berapa panas. duit tuh? itu dikasih sama simbahnya itu, aku bayar kamu 400 Hong Kong sehari. Wah, aduh senang banget Lumayan kan. lah. Termasuk Itu. di Tapi entah kenapa di hari pertama itu dia langsung kasih ini buat kamu di hari ini gitu. Oh gitu, apa aku ambil duitnya. Kita kerja selesai jam 6. Jam 7-nya aku ada acara di gereja, kumpulan kayak gitu. Saya ke gereja dan saya kasih semua uangnya di situ. Nah, saya kasih semua. Nah, keesokan harinya dia nggak bayar sampai selesai. Dia bayar sekali gitu. Nah, pas per harinya 400. Iya. Mantap. pas hari terakhir si mbaknya itu ngomong sama saya, sini kamu di, saya udah lihat cara kerja kamu gila banget kerjanya. Kemarin saya janji sama kamu berapa sehari? 400. Oke, saya robak jadi 600. Wah, hari ini saya robak jadi 600 sehari gitu. Jadi kamu kerja total 8 hari. Yang sehari kan udah bayar. Jadi tinggal 7 hari. 7 kali 4 berapa itu? Iya, sekitar 12. iya, hampir 5.000. 5.000. Wah, saya langsung mantep banget ini. Tetapi sama aja, visa saya udah mau habis waktu itu. Itu berapa bulan dapat kemarin? Biasanya 3 bulan. Enggak, cuman sebulan doang. Sebulan ya? Iya. Dan aku kebetulan kenal sama ada toko Indonesia ada di Samseipo. Oh iya. Toko iya, kampung iya. kita. Tapi banyak Manado lah di sana.
Ya, dan sampai sekarang udah jadi keluarga, itu satu-satunya keluarga saya di Hong Kong. Jadi pas saya bilang sama yang punya itu, saya mau pergi ke Makau aja kok, soalnya di sini saya nggak bisa bahasa Kanton juga dan saya cowok. Terus kata dia, oke, kamu ke ke Makau sana, terus nanti kalau Bisa ke Makau tuh ada yang ngasih tahu atau gimana? ada yang ngasih tahu. Oh, nggak tahu di Makau Iya, ada gitu. di Makau itu cowok, mending kamu ke Makau aja. Soalnya orang-orang yang saya tanya semua ke Makau aja, ke Makau. Aduh, capek. Semuanya. Nah, pas saya ngomong sama si orang itu, padahal kita ketemunya baru seminggu 2 minggu gitu. Bilang kamu ke Makau aja gitu, sambil belajar di sana. Terus kalau misalnya perlu bantuan coba telepon. Oh, Langsung, keren. Ngomong habis dah kita nih. Ya, terus Ini Coca-Cola nih, Jadi- buka nih. WhatsApp drink. Itu pengalaman saya. Sampailah saya di Makau sini. Sampai Tapi memang sih 2016 tuh gejolak politiknya masih belum belum begitu. belum parah. Dia tuh Pengalaman saya dari 2016 sampai sekarang ini, sebenarnya peraturan itu yang benar-benar dirubah dan jadi benar-benar berat itu cuman gara-gara COVID aja. Iya, Masih besok drastis normal. ya. Iya, soalnya kan kemarin sebelum COVID ini kan itu nggak ada peraturan harus calling visa atau harus kita harus dipulangkan ini. Itu semuanya itu berawal dari COVID gitu. Sebenarnya jadi salah satu politik juga karena orang-orang yang ini yang harus kerja di sini sekarang. Nah iya, coba kalau nggak ada COVID ya paling sampai sekarang kan aman kita mau. Orang yang masuk ke Makau juga bolak-balik, perekonomian negara ini tuh sehat, stabil ya, mungkin juga ya kan kita yang nggak ada yang mau suruh pulang atau. Nah ini project sendiri nih 1 tahun nih menurutnya gimana? Intinya sebelum aku tanya nih Mas Aldi masih di Makau-nya ini bakal menjalani kau nikahan. Nah Oke, Mas Aldi ya, ini udah 4 tahun ya di Makau. Kira-kira menurutnya Mas Aldi di Makau ini termasuk pergaulan semacamnya. Udah tahu lah kayak apa termasuk pergaulannya. jangan ya gimana gitu loh untuk protektor sendiri Mr. Aldo, karena misalnya karena kita sedikit salah pun di sini tuh di post sensi ya, apalagi punya hutang ya, makanya jangan punya hutang di Makau ini, takut lah ya. Hutan, bojo. Aduh, pokoknya masa pribadi yang memang terlalu lebih itu Menurut Bro Aldi jangan lah. Jadi saya tanyakan sama Mas Aldi nih ya, gitu. Gimana Mas Aldi? Oke, jadi 4 tahun di sini ya, hampir 5 tahun sih sebenarnya. Oh, hampir 5 tahun. 1 Almost 5 years. Jadi untuk pergaulan nih saya kasih Apple, keren. ini tersendiri untuk pergaulan. Tuh project dengerin. Makau ini kan siapa nggak tahu, seluruh dunia juga tahu Makau ini negara yang bebas, kota maksiat gitu. Apa yang ada di Makau sini? Kalau kita ada duit, Bener. bisa semua. Tetapi kembali lagi ke pilihan kita masing-masing. Benar. Kalau pilihan kita mau main judi, sekarang juga kita bisa jalan ke Judi. ke tempat judi bisa. Menang sekali, kalah 10 kali. Kalah 12 kali itu biasa. Ataupun kita pergi ke tempat-tempat yang tempat mesum ada tuh. Masas. Di sana banyak kan. Tetapi ya itu kembali pilihan ke diri kita masing-masing. Kalau kita memilih enggak, saya nggak mau pergi, walaupun teman ajak, walaupun bos mau bayarin, lu nggak mau gue bayarin ini duitnya, nggak mau bos, duit aja, gila loh. Tapi gini loh, masa sih nggak tergoda, kan nggak bro? Jadi gini. Jadi ya namanya juga kan manusia, apalagi manusia normal. 4 tahun, 5 tahun, 1 dekade. Tapi gini nih, ternyata komunitas yang baik, komunitas yang benar itu bisa menjadi benteng yang kokoh juga. Tuh dengerin tuh. Ya, jadi komunitas kita, orang-orang kita bergaul gitu, tempat ada yang membimbing kita, seperti kayak bapak rohani kita atau teman-teman kita yang selalu kasih support, itu bisa menghindari kita untuk berbuat yang enggak gitu. Benar. Jadi itu pengalaman saya di situ. Komunitas itu penting sekali gitu. Komunitas ya, benar. Walaupun kita kuat gitu, sekuat-kuatnya gimana sih kalau sendiri ya di tembok ini tapi tiap hari di punggung tetap aja. Tapi kalau aja dengan percikan air ya bisa iya, nah itu dia jadi di gaspol terus ya. Tapi kalau kita tuh project dengerin tuh nasehatnya. iya, terus
kalau kita punya komunitas yang baik gitu, teman-teman yang oke, teman-teman yang suka encourage kita, suka kasih ini nggak boleh ini, atau kita juga ada pembimbing gitu di sini. Saya senang dengan pastor saya di sini nih, Pastor Pidi itu. Dia juga kalau untuk dunia entertainment, siapa yang nggak kenal yang masih ada dia di sini? Masih. Katanya udah pulang. Enggak, ada. Kapan dong bawa PB? Boleh nanti saya ajak ketemu dia. Itu idolaku dari dia Coverboy loh. Oh iya. Dari zaman dia Coverboy itu tahun 96 itu sama ceweknya. Bukannya idolanya Nepal. Jadi dia juga suka kasih akhirnya aku bisa ketemu Pirir. Bisa nanti saya ajak. Bilangin ya aku ngefans dia dari zaman Coverboy, aku pengikut majalah tuh. Oh berarti Samuel, berarti tuh kembali ke diri sendiri dan satu community yang memang positif, yang kuat ya, dalam artian yang kuat di sini memang kita istilahnya saling care ya, bukan kuat di depan mata tapi di belakang mau nyabit gitu loh ya. Jadinya gitu ya, masalahnya banyak itu kan. Banyak sekali sekarang tuh bareng kita makan nanti di belakang diceritain ya. Bangsat tuh orang gitu. Mungkin seperti itulah. Nah itu kita kan nggak tahu ya, bagus lah. Nah oke, mantap sekali Mas Aldi ya, selama 5 tahun setengah ya, 4 tahun setengah ya, hampir 5 tahun itu luar biasa. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, kalau jawab sendiri, jadi lebih baik dipertanyakan ya. Gitu. Sebelumnya itu saya tanyakan sama Mbak ini dulu ya, Mbak Apple yang punya channel ini mengenai pengalamannya sebelum aku kayak gimana. Gimana Mas Apple? Mbak Apple, pengalamannya di Mako. Aku di Makau tuh baru 2 tahun, tapi sebelumnya aku tuh cuman holiday aja ke sini. Jadi pada utamanya tuh aku nggak pernah terpikir mau di sini, enggak banget, karena I love Hong Kong. Tapi ya mungkin tadi takdir Tuhan kasih chance aku di sini. At the first years nggak enjoy. Aku capek banget dengan pekerjaan, terus dengan suasana teman. Setelah 1 tahun aku bangkit dengan kita di YouTube bro. Aku bosen karena aku udah keliling semua Makau. Aku pertama kunjung Makau tuh 2015. Aku sudah tidur Venetian, Mario, udah semua udah tidurin tuh semua. Udah tidurin semua bosnya. Kamarnya udah tahu. Jadi ibaratnya udah nggak ada sensasi lagi, udah nggak penasaran. Nggak penasaran, nggak biasa. Cuman karena itu tadi. Berenang di kali itu Taipa udah nggak? Nah itu yang belum dicoba. Mungkin besok kita coba sama-sama ya. Saya sudah perasaan. Jadi setelah aku bosen nih, aku pengen sesuatu, mulailah aku YouTube. Coba deh. Karena memang pada dasarnya aku emang sudah suka nge-YouTube, tapi untuk private aja, untuk koleksi simpenan video biar enggak penuh di HP. Karena dulu kan ngupload di YouTube Facebook susah ya, durasi lama susah. Nah dari sini aku nonton lah videonya Bang Jack dulu, Bro Aldi aku belum tahu malah. Kulihat itu yang dia liputan tentang sholat Id di masjid. Aku kaget, kupikir orang Nepal dari mukanya bener. Terus bahasa Inggris kan, fasih juga Inggrisnya, not bad. Fasih banget bahasa Pas Inggris. itu akhirnya dia pas ending the video itu dia bilang Indonesia, akhirnya Indonesia, akhirnya aku tertarik dari situ, jadi semangat. Nah dari situ kemudian kenalan di Facebook, ajak collab, makin semangat karena ngerasa ketemu sama komunitinya gitu kan, sama orang-orang yang satu hobi. Nah makin ketemu Bang Aldi nih sama yang lain-lain, makin semangat lah. Oh ternyata ada metode di YouTube ini, kita nggak cuma bikin video upload enggak, tapi memang banyak yang mesti dikembangkan, baik teknik-teknik dalam setting video semuanya itu mesti banyak yang dipelajari. Ya udah sekarang makin semangat lagi. Mantap. Ya semakin semangat ya, mudah-mudahan forum YouTuber Makau ini makin banyak komunitasnya ya, bertambah anggotanya, terus arah-arahnya tuh makin jelas gitu. Oke Mas. Itu tujuannya. Oke, mantap teman-teman. Itu ya dari teman-teman berangkat, jadi kita ketemu di si YouTuber. Nah, inilah kita kalau suatu karakter yang tidak jauh beda ya, karena suatu hobi yang sama ya teman-teman ya. Jadi kita YouTuber ini, kalau teman-teman nyari uang di YouTuber kayak kita, jangan harap akan tahan 1 bulan buat YouTube teman-teman. Ya, karena kita hobi, karena kita seperti kata Mas Aldi ya, kita punya gaji di sini, kita kerja. Memang kalau kita kerja gitu loh. Jadi insya Allah lah ada sekedar pakai bayar hutang gitu kan teman-teman. Ya itu Mas Aldi ya. Iya, begitu. Maka kalau nanti kan dibilang ngesok nanti kan gitu ya. Seperti itulah teman-teman Nah ya. ini tadi nih balik tanya nih, 1 tahun Devan terus apa gitu. Devannya yang kayak apa coba, ayo.
Oke, well teman-teman ya, alhamdulillah saya sudah hampir 1 tahun di sini. Waktu itu saya apply online ya teman-teman ya di sini dengan calling visa waktu itu ya, karena memang saya sistemnya selalu begitu teman-teman ya, karena saya nggak suka bayar pekerjaan, dalam artian itu kalau kita punya keahlian kenapa tidak. Nah, dan itu pun untuk pengalaman makonya, sebelum saya ke mako di sini aja saya udah pelajarin mako itu dengan terutama waktu saya nyari di Google ini ya, di YouTube ini ya, di Google Keyboard tuh keluarlah Mr. Aldi nih youtubernya ya. Wah keren nih ya gitu lah. Jadi ada apa, ada bundaran ya tempat ngumpul ya begitu ya, ini ya. Jadi saya terus cuman saya nggak komen, saya orangnya saya lihat dulu gitu saya orangnya mamin tapi saya subscribe gitu loh, tapi nggak saya komen Mas Aldinya waktu itu ya. Saya karena saya takut salah, dalam artian tuh sok gimana gitu loh, karena saya nggak tahu mako itu sendiri ya. Jadinya cuma saya tonton komen informasinya, ternyata benar. Saya cari pun saya gitu caranya, saya aktif, saya cari juga informasi di internet, benar sumber informasinya benar, ternyata orang ini nggak ngarang gitu loh. Nah itu saya pribadi. Nah oke, akurat ya, terima kasih Mr. Ali ya, saya terima kasih sebelumnya ya. Nah jadi teman-teman, selama saya pertama saya pribadi ya, selama 1 tahun ini saya berusaha lebih baik dalam pribadi saya terutama ya, karena saya pergaulan di sini tuh sangat ngeri banget ya, karena saya dikatakan bebas gitu ya, bebas di sini tuh ya. Mungkin saya kayak baru keluar kandang gitu ya, padahal saya udah beberapa negara termasuk jadi kawal pesiar. Cuman di sini tuh beda ya, seperti Mas Aldi itu godaannya berat banget. Dan satu lagi ya, untuk gajinya Bang Jack ini, dia kerja di salah satu hotel bintang 5 itu cukup banget untuk bikin maksiat, untuk pergi ke tempat-tempat yang terlarang gitu. Kecil buat dia, gajinya itu cukup banget. Tapi dia juga, saya juga bangga dengan dia, karena dia nggak tergoda dan nggak asal-asalan orangnya ya. Tak kabur gitu dapat uang banyak gitu sendiri langsung pergi gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, karena kita ingat tujuan ya, teman kita ingat keluarga kita, tujuan kita punya cita-cita, nggak mau pengen bekerja terus ya teman-teman ya. Memang alhamdulillah gaji sekedar ada lah, kita bisa nabung ya, setidaknya seboros-borosnya kita bisa nabung ya teman-teman. Tapi karena saya senang di YouTuber ini ya, jadi Mas Aldi ada gaji saya selingkan ya setiap bulannya gitu ya. Oke, misalkan nih bulan ini 2.000 ya saya lepasin untuk YouTube, misalkan hujan apa atau makan atau apanya, itu memang saya alihkan ya, alokasikan dengan hal seperti itu. Dan termasuk beli alat kayak kemarin udah beli audio gitu kan, bangga gitu, keren. Nah jadi pelan-pelan gitu loh. Nah mungkin nanti kayak Mas Aldi nih beli iPhone 12 Pro gitu. Gaji saya sih sudah 1 kali gaji ya, tapi karena masih ada tanggungan memang harus diselesaikan gitu loh. Nah, ya intinya teman-teman intinya teman-teman, kalau saya pribadi ya teman-teman yang jangan bawa suasana, karena memang mako ini keras banget ya teman, seperti Mas Aldi, tembok sekuatnya dihajar terus ini nggak berhenti-henti. Nah itulah memang kita butuh community yang kuat, teman-teman yang kuat kayak Mas Aldi. Jadi keperbedaan ya, karena kita melihat orang itu juga berbeda, orang itu dengan siapa dia bergaul. Pokoknya begitu Mas Aldi. Ketika dia bergaul dengan hal itu udah kelihatan. Saya juga memang karena saya pengen YouTuber, saya ngetes ya. Di situ mau saya D3 itu saya harus tahu, kubik itu saya harus tahu ya, dunia malam itu saya memang harus tahu, tempat massage itu saya tahu. Saya datengin ya, saya waktu itu ya saya jalan sendiri ya, saya gaji saya 1 bulan itu saya harus prepare aja ini 12.000 ya teman-teman, 12.000 saya nggak kirim rumah, saya pakai kenal mako ini ya. Sebelum saya buat YouTube ya teman-teman ya, saya datang ke tempat maksiat, tempat yang baik, gereja, masjid, saya datengin sendiri, dengan sampai saya pernah mau nangis loh karena tersesat tapi ya. Satu jalan Mas Aldi, serius itu aja ya. Pede keliling ya, saya itu berstop doang, keliling, waktu itu musim dingin loh, musim dingin saya jalan-jalan. Alhamdulillah saya waktu itu diam di Taipa 5 bulan, sehingga teman-teman di Batu nggak ada tahu siapa saya gitu loh, cuma saya keliling doang gitu loh. Samping saya bayar taksi aja salah nyebutnya gitu loh, karena nggak tahu kan taksi ini bego juga ya, dia bego tercerdas ya, muter-muter saya bayar sampai 400 ya, di Taipa doang orang baru ya teman-teman ya. Saya kan juga bisa nyopir nih, driver namanya. Jadi ketika saya naik taksi di sini saya mau muntah, saya naik bus Mas Aldi mau muntah, saya mau turun saya. Caranya nyopir ya teman-teman, itu pertama kalau teman-teman naik taksi ini pas Parios gitu ya. Nah gitu loh, bukan caranya nyopir itu. Apalagi di Hongkong ya. Saya bilang mati dah. Kayak setan bawa mobil. Waduh.
kasar-kasar gitu. ya. Nah makanya gitu di sini servis ya teman-teman. Nah, yang penting di sini tuh yang teman-teman ingat itu dari pesan-pesan kita teman tuh pergaulan, buatlah komunitas yang baik dalam artian pandai-pandailah bergaul di sini. Kalau memang teman-teman bergaul yang mau masih atau apa tuh aku tuh bebas. Tempatnya banget ini ya Mas Aldi ya. Teman maaf ya teman-teman mau secara jenis well di sini, lain jenis well ya. Pokoknya tergantung teman-teman di sini well semua gitu. Teman-teman mau mabuk terserah, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang urus di sini. Tetapi carilah teman sejati yang sama-sama care kepada kita. Kayak Mas Aldi nih, care, Bang gini-gini, baik, kita sama enak. Bukannya teman-teman juga kadang diingetin itu siapa lu, ingetin gua kadang ya Mas Aldi ya. Nah jadinya kita juga gimana ya. Jadi intinya teman-teman itu ya pandai-pandai begitu ya. Dan pergaulan memang dijaga. Dan juga karena saya lihat waktu sebelum saya kesini Mas Aldi ya, banyak kasus saya lihat di grup BMI Mako itu ya. Saya kaget gitu loh. Ada yang nggak bayar kosan kabur, ada yang hutang, ada yang ini gugurin macem. Saya dengarnya waktu itu gitu amat ya. Waktu itu bebas, saya takut gitu loh. Nah dengan kejadian itu saya coba cari lebih kali lagi semua video Mas Aldi waktu itu saya tonton ya. Hampir saya tonton tuh semuanya tuh. Saya lihat informasinya, oh ya ternyata saya lihat juga komen-komen orang itu ternyata di sini tuh sedikit-sedikit di post gitu. Jadi teman-teman, saya pribadi saya sama Mas Aldi semacamnya memang harus siapin diri dalam artian di sini mental semacamnya. Yang penting itu iman. Ya Mas Aldi ya, iman kita ya. Kalau saya beriman, salaman gitu. Oke. Itu aja sih dari saya pribadi. Teman-teman, saya juga semoga ya, saya memang jadi bentar lagi tahun 2021 Mas Aldi ya, Christmas ya, dan saya juga pada diri sendiri saya udah berjanji loh Mas Aldi, insya Allah akan berusaha lebih baik Mas Aldi melakukan hal-hal yang positif. Jadi ya itu sih saya pribadi ya. Semoga hari Christmas ini ya kemarin itu memang saya berdoa juga semoga gitu lebih baik. Ya, sebelum saya mau ungkapkan Happy Christmas Mas Aldi ya. Ya itu kan lupa ya. Merry Christmas. Ya, Merry Christmas ya. Masih nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita di sini meskipun beda agama keyakinan tapi kita selalu respect, itulah kita bagi orang-orang yang yang bukan kita mahasiswa pendidikan di sini tapi kita sedikit ada pengetahuan ilmu gitu ya. Bukan ideologis begitu ya teman-teman, tapi setidaknya kita bisa menghargai ya itu. Betul. Terima kasih Mas Aldi ya. Dan saya pribadi sama Mbak Apple ini semangat ya karena Mas Aldi ini ya, karena senior kita ya. Jadi beliau ini sahabat jadi mentor nih buat ya. kita. Jadi saya pribadi pun saya lihat nih di statusnya di Facebook positif orangnya nih gitu loh ya, sedikit dengan agama jadi seneng gitu loh. Jadi saya kemarin seneng ngepost foto cewek atau apa, sekarang saya udah males gitu loh. Jadi memang saya sengaja ada beberapa tujuan harus disengajain atau apa gitu teman-teman. Tetapi untuk tahun 2021 yang besok ini Mas Aldi semoga teman-teman semua kita lagi gitu. Ya. Salam sukses. Dan kita semuanya sama-sama berdoa, kita sama-sama bermohon supaya yang namanya COVID-19 Amin. itu segera berlalu Out dari muka bumi ini. Karena bukan apa-apa, kita di sini jujur ya, di Makau sini kita tuh mungkin salah satu daerah yang paling aman di dunia. Itu di sini kita nggak ada yang isolasi, nggak ada yang karantina, nggak ada yang kita jaga jarak, nggak ada yang kita nggak boleh berkerumun. Itu nggak ada di Makau sini. Kayak nggak COVID gitu ya. Kayak nggak ada COVID di sini udah 5 bulan guys. Per Desember ini udah 5 bulan itu nggak ada COVID di sini. Padahal jadi di sini kita aman. Padahal dekat Hong Kong ya. Dekat Hong Kong, dekat Wuhan. Di sini kan ke Wuhan nggak sampai 1 kilometer. Tuh. Kita dulu pertama kali kena ke 9 orang. Iya. Itu terdeteksi Januari. Makanya pertama kali lockdown tuh 10 Januari. Tapi kita di lockdown cuma 4 bulan sob. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bebas. Walaupun untuk luar kita masih tertutup. Ya, itu teman-teman ya. Dan mungkin ada pesan buat teman-teman yang ada di Indonesia supaya bisa terbebas dari COVID, terhindar dari COVID ini, mungkin kita bisa sampaikan. Kalau dari saya, tetap ikutin anjuran pemerintah, protokol kesehatan dari pemerintah setempat. Hindari keramaian. Nah, betul. Memakai masker. Selalu wearing the masker. Ya, gitu. Supaya repot loh kalau kena yang namanya Ini satu lagi nih buat sobat-sobat di Indonesia, jangan mudah
Provokator. Provokasi tuh, karena memang Indonesia saat ini tuh lagi paling ambruk ya di Politik. dunia ya. Semua lagi sensitif, baik politiknya maupun ekonominya. Dunia entertainment. Saudara kita di sana tuh emang sangat menyedihkan ya. Iya, Kita cuma bisa bantu juga doa. suka memanfaatkan Situasi. COVID-19 ini untuk kepentingan mereka. Iya. Bisa lakukan. Jadi mudah-mudahan Indonesia itu Amin. bisa bebas dari COVID Amin, dan amin. mudah-mudahan Indonesia itu akan lebih baik lagi di tahun 2021. Amin, amin. Amin, amin. Dengerin ya, ingetin anjuran pemerintah itu aja teman-teman ya. Karena urul yang udah dibuat itu memang udah oke gitu. Ikutin aja, oke. Oke, penutupnya Mbak. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Happy Christmas, Happy New Year. Thank you for watching. Bye. Bye. Okay. See you, wanna see you.